Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam semuanya pada kaya. Daun salam, daun suci. Semua yang daun salam bisa pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, tempengan kita dari tawasul tadi Bu, bacaan surah Yasin, surah Al-Kahfi ya Bu, dan tahlil tahmid serta doa-doanya Bu, kita minta tuh sama Allah ya Bu, minta keselamatan dunia akhirat, minta kebahagiaan dunia akhirat ya Bu. Tidak serta-merta kita dapatkan kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wajib atas umat Islam
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hafal nggak Bu? Itu teh wajib diketahui ya Bu. Ibu walaupun itu ikut baik begitu Bu, nanti kemat kami daripada mingkem tuh mulut nanti jadi saksi Bu. Nanti mulut ibu jadi saksi ya Bu, bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW ya Bu. Rasulullah SAW maka harus tahu silsilah Nabi. Katanya kita ingin bahagia, katanya ingin beruntung, pengen sukses ya Bu, pengen keberkahan dunia akhirat. Itu kita dapat semuanya dari kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Kita tidak bakalan tahu tentang Islam, nggak bakalan tahu tentang sholat, nggak bakalan tahu tentang puasa, nggak bakalan tahu tentang haji dan lain sebagainya kalau bukan dari Rasulullah. Makanya wajib cinta kepada Rasulullah karena kita mengharapkan syafaatnya dan selalu kita mengharapkan ya Bu dari syafaatnya tersebut ya Bu, bahagia dunia, bahagia akhirat. Semuanya ini karena Rasulullah SAW merupakan kekasih Allah ya Bu, dan kita menjadikan Rasulullah SAW jadi idola kita ya Bu, pemimpin kita, kekasih kita ya Bu. Ya, semuanya itu kita dapatkan karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Alhamdulillah Bu, ibu sedikit ya Bu dengarkan dan ikuti, karena ibu-ibu mah kayak seperti kayak odol, kudu dipencet dulu baru keluar ya Bu, kudu disuruh dulu baru ada suaranya ya Bu. Karena apa? Kita ngaji ya Bu, ini ngajarin jiwa kita yang tadinya gelisah biar tenang ya Bu, yang tadinya banyak urusan biar dimudahin segala urusannya Bu, karena semuanya itu Allah yang menakdirkan ya Bu, Allah yang menguasai segala kehidupan di dunia ya Bu, kehidupan kita semuanya. Maka kita minta ke sama Allah ya Bu, dengan membaca Al-Quran hati kita jadi tenang karena turun rahmat Allah, dan kita membacanya pun dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Per huruf
ya Bu, enaknya jadi umat Nabi Muhammad, kita ngaji ini per huruf ganjarannya sama dengan ibu ya Bu, kayak ibadah 1 tahun. Bu, kalau ibu nyimak ya Bu, alhamdulillah ya Bu, walaupun yang ada di rumah sana, kalau ibu benar-benar mau nyimak pengajian ya Bu, per huruf ganjarannya bagaikan ibadah 1 tahun. Enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Duduknya jadi ganjaran sholat sunnah 1000 rakaat. Jalannya dari rumah menuju kemari udah gugurkan dosa. Ya Bu, turun rahmat Allah, mengangkat derajat kita ya Bu, dan selalu diliputi rahmat Allah, dan kita di hadapan para malaikat tuh disebut-sebut ya Bu. Ya, misalnya Bu Ana binti Fulana, alhamdulillah ya Bu, hari ini hadir. Nah, itu semuanya tuh disebut-sebut tuh malaikat. Mereka sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang dapat rahmat Allah. Mereka akan mendapatkan maghfirah dan mendapatkan keberkahan dunia akhiratnya. Di hadapan malaikat nama kita disebut-sebut. Ibu kayak disebut lurah, Pak RT, atau disebut sama pejabat-pejabat aja girang ya Bu. Apalagi ini yang menyebut ya Bu, Allah Subhanahu wa taala, dan nyebut-nyebutnya pun di hadapan para malaikat. Makanya kudu beruntung dan merasa terpilih ya Bu, merasa bersyukur karena kita yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan hari ini bisa hadir di majelis ilmu ya Bu. Karena banyak orang sibuk dengan urusan dunianya, sibuk lagi di pasar, kita alhamdulillah sini lagi nyantai ya Bu. Orang-orang sibuk lagi di rumah sakit ya Bu, banyak urusan, kita alhamdulillah di sini kasih ketenangan ya Bu, dikasih sehat walafiat untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu salah satunya thalabul ilmi. Apalagi ini di bulan Rabiul Awal, kita kenali ya Bu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Bu, barang siapa ya Bu yang cinta kepada Rasulullah, kita nggak bakalan kenal Islam kalau kita tidak kenal juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijamin tuh sama Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum ya Bu, katakanlah ya Bu kepada kalian semua ya Bu, qul in kuntum tuhibbunallah, siapa yang cinta kepada Allah ya Bu, fattabi'uni, maka ikuti Rasulullah, ikuti aku, kata Rasulullah ya Bu, fattabi'uni yuhibbukumullah, pasti kita akan mendapatkan cintanya Allah. Wa yaghfir lakum, dan kita juga dapat ampunan dosa-dosa kita ya Bu, diampuni Allah. Alhamdulillah. Kita ini Bu, di dunia sampai di akhirat, yang kita takutkan adalah dosa kita. Sekarang Indonesia tidak lagi Bu, tidak lagi damai-damai saja. Padahal ini di bulan kemerdekaan, tapi banyak ya Bu peristiwa-peristiwa yang begitu mengenaskan ya Bu. Kemarin kejadian ya Bu, itu Gojek dilindas ya Bu, ojol ya Bu. Itu kan tidak ada Bu, tidak ada hatinya ya Bu, tidak ada imannya ya Bu. Kita ngelihat kucing aja mau nyebrang aja kita berhenti ya Bu, takut kelindes tuh kucing ya Bu. Apalagi ini manusia yang sudah terjatuh ya Bu, udah di hadapan mobil yang begitu, yang mobil alat perang kayak begitu kan Bu ya, anti peluru ya Bu, nggak udah berhenti tapi langsung dilindas terus. Berarti tuh orang tidak ada imannya, lagi copot imannya ya Bu. Maka kita beruntung nih Bu, yang ada di sini alhamdulillah ya Bu, kita doakan pemimpin-pemimpin kita ya Bu, biar amanah, biar jadi selalu diberikan keimanan yang kuat bahwa mimpin negara ini, mimpin rakyat jangan enak-enakan ya Bu. Ya, yang namanya wakil rakyat kita pimpinannya nih seharusnya. Yang namanya wakil kan di bawah kita, tapi anehnya itu wakil rakyat meres rakyat ya Bu. Lah iya, meres rakyat ya Bu, karena rakyat lagi terpuruk, apa
kosong, orang lapar, berarti beringas, Bu. Lebih dari binatang, ya Bu. Maka tuh kalau udah ngamuk jangan salahkan, ya Bu. Makanya ini pentingnya kita nih, apalagi masih bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dan disambut dengan bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus sepatutnya ngikutin sesuai kata Rasulullah SAW. Ya Bu, Rasulullah diutus liutam bima makarimal akhlak. Ya Bu, aku diutus kata Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Bu, kalau orang udah akhlaknya, jangankan sesama manusia, sama binatang aja ada akhlaknya, sama pohonan ada akhlaknya. Ya Bu, apalagi sesama manusia, harus dimanusiakan. Ya Bu, ya sama binatang aja kita harus sama-sama sayang, ya Bu, itu makhluk Allah, ya Bu. Makanya ini kita, ya Bu, di bulan Rabiul Awal, ya Bu, sambut tuh hari kemerdekaan kita kemarin, benar-benar harus bisa memerdekakan diri sendiri dari kebodohan. Maka kita wajib belajar, harus memerdekakan diri dari kemiskinan. Maka kita harus usaha, harus bekerja, ya Bu. Kerjanya juga jangan kerja meres rakyat, ya Bu. Kerjanya jangan sampai jadi kayak lintah darat, ya Bu. Kerjanya tuh harus benar-benar kerja untuk memakmurkan rakyat, dan kitanya selaku rakyat pun tidak mengadakan tangan saja. Kita semuanya tetap, Bu. Kemarin pemilihan, kan waktu pemilihan apa bilang? Pilih saya akan memperjuangkan rakyat, saya akan untuk uang cilik. Tapi buktinya udah jadi, lain lagi ceritanya, ya Bu. Udah jadi dia mentingin perutnya sendiri, udah jadi mentingin keluarganya sendiri, udah jadi mentingin golongan sendiri. Makanya kita, Bu, waktu milih tuh jangan asal nyoblos, minta pertolongan sama Allah. Mau pemilihan, sholat istikharah dulu, sholat hajat dulu, ya Bu. Tobatin tuh biar kita nanti memilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku pinter kagak pada bener, Bu. Kita pengen cari orang yang benar. Kalau orang yang benar, imannya benar, ya Bu, akhlaknya benar, nanti dia juga akan bertanggung jawab. Karena dunia sementara, akhirat selamanya. Hati-hati, kita cuma pejabat 5 tahun, tapi nanti ujung-ujungnya kita nyungsep di neraka karena urusan meres rakyat, karena tidak amanah sama pimpinannya, yaitu kita nih rakyatnya ditelantarkan. Naudzubillah, ya Bu. Makanya kita contoh, ya Bu, Rasulullah adalah seorang pimpinan, Bu. Dia pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin yang paling bagus, ya Bu. Rasulullah pemimpin dalam negara, pimpinan yang paling bagus sampai sekarang dan nanti sampai akhir zaman. Rasulullah dikenal, ya Bu, sebagai khatamun nabiyyin, dan Rasulullah sebagai penghulu kita dari dunia sampai akhirat. Tuh contoh tuh Rasulullah, Bu. Rasulullah nih pas mimpin jamaahnya, mimpin pasukannya, mimpin umatnya, biarin dia yang kelaparan, asal rakyatnya kenyang, Bu. Sampai Rasulullah tuh ada 4 hari 4 malam gak ketemu makanan, Bu. Dia ngeganjal boro-boro makan korma, ya Bu. Ngeganjal perutnya pakai batu, Bu. Sampai itu waktu mau perang perang Handak, Bu. Dan ketika mau perang Handak kan dia menggali parit-parit tuh, Bu. Nah, pas lempengan lagi gali parit tuh, orang-orang kan gantian tuh, Bu. Maksudnya sip-sipan gitu ya. Yang pagi ntar pulang sore, ya Bu. Yang sore ntar jadi pulangnya malam, bergilir tuh sama sahabat. Tapi Rasulullah 3 hari 3 malam nggak pulang-pulang, Bu. Pas ditanya tuh, ya Bu, sama Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kenapa nggak pulang? Kata Salman, ya, kok nggak pulang? Biarin saya gantiin
bersihin, ya Bu, saya yang gali paritnya. Kata Rasulullah, pulang saja engkau. Padahal Rasulullah tahu Bu, di rumahnya nggak ada makanan. Ketika itu Bu, Salman mau balik. Pas mau balik, ya Bu, ngeliat tuh jubah Rasulullah rada kesingkap angin, ya Bu. Di situ dilihatnya, ya Bu, perut Rasulullah diganjel pakai batu, Bu. Saking perih-perihnya tuh perutnya, Bu. Ya, nah ketika itu, ya Bu, Salman Al-Farisi, ya Bu, berbicara sama sahabat yang lain, siapa ini hari ini yang punya makanan, ya Bu, kita makan bareng-bareng. Kalau Rasulullah nawarin sendiri gak bakalan mau makan, ya Bu. Akhirnya ditawarin tuh, ya Bu, ya Rasulullah, ya Bu, saya punya kambing, ya Bu. Kata Rasulullah, ya udah kita makan bareng-bareng tuh, Bu. Bu, bayangin Bu, ya, orang ada 350 orang yang lagi gali parit, Bu. Terus kambingnya satu dan nasinya cuma sebakul, Bu. Itu istrinya bengong yang tadi kedatangan, tadinya cuma pengen ngejamu Rasulullah biar makan, ya Bu. Akhirnya istrinya bengong, ya Allah, gimana nih caranya nyukupin, ya Bu. Timbang nasi sebakul, kata Rasulullah, hayo sahabat-sahabat berhenti, kita makan dulu, ya Bu, di rumah Salman Al-Farisi. Tuh istrinya bang, gimana nih bang, ya Bu, kita cuma punya nasi sebakul doang gitu, kalau kata gitu. Orang ada 300 lebih kata gitu. Ya udah bismillah, semuanya itu urusan Allah dan Rasulnya. Itu nggak taunya Bu, dengan mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah, ya Bu, itu nasi sebakul nggak habis-habis sampai sahabat kenyang, Bu. Maka ini kita Bu, ngambil ibrah. Kalau punya sesuatu, ya Bu, yang pengen kita mau nawarin orang, tawarin aja, ya Bu. Jangan numpangan kita lagi makan nih. Ada tamu datang, assalamualaikum. Tamu, buru-buru ke dalam. Dibenahin, ya Bu, ketawa. Seharusnya tawarin tuh tamu, ya Bu, sekalian makan, ya Bu. Nanti kalau makannya berjamaah, itu perut kita kenyang, rezekinya makin bertambah, badan jadi sehat walafiat buat ibadah, ya Bu. Maka ini kita ambil ibrah, ya Bu, di awal, ya Bu, bulan Maulid ini, ya Bu, kita cinta kepada Rasulullah. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab yang kita tadi baca, ya Bu, dalam surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun, sesungguhnya Nabi Muhammad, ya Bu, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, dialah bukan seorang bapak, ya Bu, dari seorang laki-laki, ya Bu. Jadi Rasulullah SAW, ya Bu, memang punya anak 3 laki-laki. Tuh Bu Nemi, yang anak-anak pada sholawatan gimana Bu? Bu, anak-anak Nabi ada 7 orang. Terus Bu Nemi kan hafal tuh. Ayo. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Tuh, itu bocah lagi salawatan diomelin sama Bu Nemi. Tapi jadi Bu Nemi kudu apal, ya Bu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, ya Bu. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, ya Bu. Makanya Rasulullah SAW disebutnya Abul Qasim, bapaknya Qasim, ya Bu, ayahnya Qasim. Terus Abdullah, Ibrahim, ya Bu. Itu semua beliau punya putra, ya Bu, meninggal wafat, ya Bu, pada usia anak-anak. Jadi masa usia balita, ya Bu, Rasulullah ditinggalkan putra-putranya, ya Bu. 4 perempuan hidup sampai menikah, ya Bu. Nah, itu kita wajib kenalin tuh anak-anak Nabi, ya Bu. Ya, jadi anak-anak, ya Bu, Rasulullah SAW itu bukan seorang, ya Bu, bapak dari diantara kamu anak laki-laki, karena Bu, Rasulullah juga punya anak angkat. Siapa Bu? Anak angkatnya Rasulullah namanya Zaid bin Harisah.
Waktu itu ya Bu, Zaid itu adalah seanak-anak budak ya Bu, anak budak hitam ya Bu, dari namanya dari Habasyah. Nah itu anak itu ya Bu, ibarat kata pas lihat ayahnya lagi lagi ke pasar gitu, terus tuh anak itu hilang ya Bu, nggak ketemu tuh orang tuanya. Nah ketika itu ditemui oleh Siti Khadijah ya Bu, istri Rasulullah. Nah nih anak bawaannya cakep, nurut gitu ya Bu, ya udah dijadikan hamba cahaya dan itu dihadiahkan untuk baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Nah ketika girangnya tuh Rasulullah punya dapat anak laki-laki ya Bu, Rasulullah ya Bu menganggap tuh Haris bin Muhammad ya Bu, maka Allah tegur ya Bu, kalau anak angkat tidak seperti anak kandung ya Bu, makanya maka anak Muhammad aba ahadim mir rijalikum ya Bu. Jadi tetap tuh Haris bin namanya Zaid bin Harisah ke bapaknya. Jadi kalaupun ibu nanti ngangkat anak atau memungut anak atau adopsi anak, tetap binnya ke ayah kandungnya ya Bu, bukan ke kita selaku yang mengambil anak tersebut ya Bu. Walakin Rasulullah, tetapi ya Bu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Bu. Rasulullah SAW beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Kenapa Bu? Karena Rasulullah SAW sebelum penciptaan Rasulullah ya Bu hadir ke muka bumi ya Bu, tapi nurnya Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nur dari Rasulullah tersebut ya Allah menciptakan alam semesta termasuk diri kita ya Bu. Maka firman Allah dalam hadis kuncinya, laulaka ma khalaqtu ma aflah ya Bu, kalau bukan engkau ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah sampai 3 kali, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini termasuk diri kita. Maka beruntung Bu, dengan adanya nur Rasulullah kita diciptakan Bu ya. Sebelumnya yang lain-lain, kolam dan yang lain-lainnya ya Bu, semuanya alam semesta ini adanya nurnya Rasulullah ya Bu. Makanya Rasulullah beda penyebutannya Bu dengan nabi-nabi yang lainnya. Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Hud alaihi salam, semuanya alaihi salam. Tapi Rasulullah ya Bu pasti bergandengan dengan asma Allah Bu. Nabi Muhammad ya Bu sallallahu alaihi wasallam ada lafaz Allahnya ya Bu, beda dengan alaihi salam ya Bu. Jadi Nabi Muhammad ya Bu, kalaupun kita mau sebut Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada asma Allahnya. Di sana kita nggak pakai asma, pakai Allahnya, tapi ada Rabbinya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khusah bil fadilah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Selalu bergandengan asma Allah dengan asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun Bu dari alam ruh sudah bersaksi itu ya Bu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lahir ke dunia diazanin, diikomahin ya Bu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la ilaha illallah Muhammadur. Iya kan sebutannya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Bu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu selalu bergandengan Bu. Maka setelah nanti kita mau masuk ke surga pun kita pakai apa Bu? Pintu surga apa Bu? Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu Bu, kita mau selamat
kita kaitkan Allah dan Rasulullah hidup kita, ya Bu, ya, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mandinya ngikutin sunnah Rasulullah, ya Bu, pakai bajunya ngikutin sunnah Rasulullah, mau minum sunnah Rasulullah, pakai tangan kanan dan baca bismillah, jangan langsung blegep langsung dihabisin, Bu. Sunnahnya kalau minum, Bu, sunnahnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu 3 kali minuman kita, ya Bu, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Maka itu akan jadi darah daging yang bikin bikin kita sehat walafiat. Jadi barokah hidup kita, ibadahnya jadi enak, ya Bu, gampang buat ibadah. Orang langsung gelegek aja tanpa bismillah, haus hausnya jadi tetap haus, ya Bu. Minum lagi, ya Bu, tapi enggak bawa keberkahan, ya Bu. Makanya tuh minumnya ngikutin Rasulullah, ya Bu. Kita berumah tangga ikutin sunnah Rasulullah, ya Bu. Berumah tangga kita enggak apa Bu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Punya keturunan soleh dan solihah, mau nyampur suami istri ada tuntunannya, ya Bu. Jangan asal tidur aja, ya Bu. Tidurnya kita juga ngikutin sunnah Rasulullah, ya Bu. Jadi ladang ibadah apapun kerjaan kita, mau ke pasar, mau kerja, ya Bu, yang mau dagang, ya Bu, apapun kerjaan kita yang ngajar ngikutin sunnah Rasulullah agar bisa jadi ladang amal, ya Bu. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Bu, jadi kalau ibu ngaji, ngajak, Bu, aing geus ngajak gitu, tapi orangnya kagak mau, ngajak kayak terus Bu. Ngajak, mau dia mau kagak itu jadi ladang amal. Bu. Mau ngajak itu jadi ladang amal. Yang diajak mau kagak itu urusan Allah. Ngaji nih kita niatin bismillahirrahmanirrahim Allah, ya Bu, tiada daya dan upaya, ya Bu, karena semuanya pertolongan Allah. Nih kita nggak bisa hadir di sini kalau bukan pertolongan Allah. Bangun tidurnya kita pun itu karena pertolongan Allah. Kita masih ada diberikan waktu, diberikan kehidupan, diberikan waktu untuk tobat. Bu, kalau ngikutin urusan Allah tahu nggak lepas kita lagi nggak punya duit? Tahu nggak? Allah tahu nggak kita lagi nggak punya duit? Bu, Allah tahu nggak lagi kita lagi banyak urusan? Nah kita minta ngapain? Kita doa, Bu. Kita doa bukannya kita ngasih tahu Allah, ya Allah, saya lagi banyak hutang, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah. Bukan kita ngasih tahu sama Allah teh. Doa itu karena itu, ya Bu, memang curhatan kita bukannya untuk memberitahukan Allah, tapi itu karena ibadah, Bu. Ruhul ibadah. Doa itu, ya Bu, sumsumnya ibadah, ya Bu. Jadi apapun yang kita lakukan Allah Maha tahu. Mau kita dicaci maki, mau dihina, mau diapain yang penting selama itu masih di jalan Allah, terus jangan lupa diejek-ejek, berhenti ngajinya. Tumben lu ngaji, biarin, ya Bu. Jadi ada orang yang baru ngaji pun jangan kata tumben, itu kehendak Allah, ya Bu. Tuntunan Allah, masih diberikan kesempatan sebelum maut menjemput kita masih bisa tobat. Kita nggak tahu, Bu, jangan mandang orang sebelah mata, jangan mandang zohirnya, ya Bu, karena kita nggak tahu hatinya. Karena suatu saat, Bu, ada nih diriwayatkan waktu zaman Nabi Musa, dengerin. Zaman Nabi Musa, ya Bu, itu cuaca panas
panas terik kagak pernah turun hujan, ya Bu, sehingga timbul kelaparan, ya Bu, tinggal dari kemarau itu banyak pepohonan yang tidak tumbuh, buah-buahan juga nggak banyak tumbuh, ya Bu. Akhirnya nih ngadu sama Nabi Musa, ya Musa, ya Bu, tolong dong kita nih, ya Bu. Terus pas itu Nabi Musa datang datang malaikat Jibril bahwa di sini ada orang pendosa sehingga wilayah ini dijadikan kemarau dan jadi kelaparan. Akhirnya tuh dikumpulin tuh semua masyarakat tersebut jadi di satu lapangan. Ayo, siapa yang ada di sini pendosa, ya Bu, tolong ngacung gitu ya. Nah, terus si pendosa itu kan malu ya Bu, namanya dikumpulin lagi banyak orang. Si pendosa itu dalam hatinya ngomong begini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima taubat saya, ampunin segala dosa-dosa saya, ya Bu, ya maafkan segala kesalahan saya, ya Allah, saya mau tobat, ya Allah, detik ini jangan engkau permalukan saya, ya Allah. Langsung aja tuh turun hujan Bu, dan sehingga Nabi Musa bingung nih. Nah, tadi saya suruh nunjuk orang, ya Bu, yang siapa yang ada yang banyak dosa, kok sekarang langsung turun hujan, ya Bu. Maka diilhamkan, ya Bu, kepada Nabi Musa dari malaikat Jibril bahwa orang pendosa tersebut sudah taubat. Makanya Bu, kita juga bisa memvonis orang, ya Bu. Mudah-mudahan yang sana di sana, ya Bu, ya, teman-teman kita yang sedang sibuk, ya Bu, semoga dimudahin segala urusannya, ya Bu. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, dan nanti kalau udah sehat bisa kumpul lagi di sini bareng-bareng, Bu. Karena majelis musola ini diberkahkan, ya Bu, dipenuhi oleh jamaahnya, ya Bu, yang pada sehat, ya Bu, dipelihara kesehatannya, ya Bu, yang kurang sehat Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan obat yang cocok, ya Bu, dan selalu diberikan sabar dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan Allah mudahin segala setiap kesulitannya, diberikan jalan keluar dan dimudahkan segala urusannya, ya Bu, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan memperbanyak taubat. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Lagi, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Sekali lagi, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Jadi kalau kita pengen ditolong Allah, syaratnya perkuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bu. Selalu kita perbanyak taubat, jauhi maksiat, dan selalu tebar manfaat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang bisa, ya Bu, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan selalu istiqomah, ya Bu, dalam berbuat kebaikan, niatnya lillahi ta'ala, agar kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim.
sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqam talam tazal dzalika ahla. Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsira wa nas'aluka amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.